Apakah api unggun merupakan benda? Ya, bukan ya. Maka kita lingkarin. Oh, panas api unggun bukan merupakan benda. Apakah minyak goreng merupakan benda? Benda di sekitar kita, anak-anak, mempunyai beragam bentuk. Panjangnya adalah 3 cm. Ya, baik anak-anak, selamat pagi dan Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Nah, hari ini kita ada pada subtema pertama dari tema ketiga, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, tentu anak-anak setiap hari kamu melihat aneka benda di lingkungan sekitar ya, yang mana benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil ya. Nah, untuk itu ayo coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna dan ukurannya. Sama seperti pada gambar di samping ini, anak-anak dapat melihat berbagai macam benda yang ada di pasar ya. Yang mana benda-benda itu dapat membantu aktivitas daripada setiap orang yang ada di dalamnya. Contoh, kalian melihat bahwa ada 2 orang pedagang ya. Nah, mereka menggunakan alat untuk menimbang hasil belanjaan atau yang akan dibeli oleh pembeli ya. Nah, kemudian kalian bisa melihat benda-benda yang ada di situ. Pada gambar ini ada semangka berwarna hijau ya, ada beras berwarna putih, jeruk berwarna orange, timun berwarna hijau. Ya, ada daging ayam di sana dan juga ada yang memotong ikan. Nah, banyak ya. Banyak benda yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, untuk itu, agar kalian lebih mengetahui tentang apa sih benda di sekitar kita itu, nah benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita, maka kalian dapat membaca teks yang Pak Guru tampilkan ini ya. Namun sebelum itu Pak Guru akan membacakannya ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, anak-anak, kamu telah membaca wacana tentang benda yang tadi ya. Nah, lalu untuk itu kalian amati gambar-gambar yang ada di bawah ini ya. Kemudian lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ya, kita lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Oke, bersama-sama dengan Pak Guru, kita lihat manakah di antara 9 gambar ini yang bukan termasuk benda. Yang bukan ya, anak ya. Nah, apakah api unggun merupakan benda? Ya, bukan ya. Maka kita lingkarin. Oh, panas api unggun bukan merupakan benda. Apakah minyak goreng merupakan benda? Ya, merupakan benda ya. Mengapa? Karena tadi sudah ada syaratnya ya. Menempati ruang dan dapat ditimbang. Apakah cahaya lampu merupakan benda? Bukan ya, Nan ya. Ya. Mengapa? Nah, karena cahaya lampu tidak dapat
seimbang ya dan tidak menempati ruang ya. Kemudian apakah ember merupakan benda? Ya, ember merupakan benda ya. Apakah es merupakan benda? Ya, es merupakan benda. Apakah balon merupakan benda? Ya, balon merupakan benda ya Nan ya. Apakah suara merupakan benda? Tidak ya Nan ya. Maka kita lingkarin, suara bukan merupakan benda. Apakah radio merupakan benda? Ya, radio merupakan benda. Apakah hewan merupakan benda? Ya, hewan merupakan benda. Nah, anak-anak, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda ya. Jadi untuk itu, perhatikanlah benda-benda yang ada di sekelilingmu. Sebab benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu sifat fisik benda, misalnya warna, kemudian bentuk, kemudian kekuatan, wujud atau ukurannya. Nah, pengelompokan berdasarkan ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita anak-anak mempunyai beragam ukuran ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Ya. Nah, lemari memiliki tinggi yang berbeda dengan kursi ya. Dan buku berbeda dengan ban ya. Mengapa? Karena ada perbedaan dari ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, pengelompokan berikut adalah berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita anak-anak mempunyai beragam bentuk. Nah, untuk itu kalian perhatikan bentuk-bentuk benda yang ada di bawah ini. Benda ini mungkin saja ada di rumah kalian ya. Pertama kita lihat bola ya. Bola berbentuk apa? Lingkaran ya. Lalu papan peringatan ini berbentuk segitiga. Lalu laptop berbentuk persegi panjang. Ini juga berbentuk segitiga ya, Nana ya. 5 segitiga. Nah, ini berbentuk persegi ya. Batu juga berbentuk dan tidak beraturan. Kemudian papan catur ya. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali bentuknya ya. Tidak hanya seperti ini, ada yang berbentuk sama seperti yang kita pelajari pada saat pembelajaran SPDP ya, berbentuk geometris dan berbentuk non geometris ya Nana ya. Nah, pengelompokan yang berikut adalah berdasarkan warnanya. Benda-benda di sekitar kita tentu mempunyai beragam warna ya. Nah, kamu dapat perhatikan benda-benda yang Pak Guru tampilkan ini. Contoh, benda ini berwarna biru dan benda ini berwarna abu-abu dan benda ini berwarna ungu ya. Benda ini berwarna orange dan benda ini berwarna ungu dan benda ini memiliki dua warna, berwarna coklat muda ya dan berwarna abu-abu ya. Apakah cuma warna itu saja Pak Guru yang ada di sekeliling kita? Tentu banyak ya. Beragam warna yang ada di sekitar kita, termasuk pada benda-benda yang ada di dalam rumah kalian ya. Oke anak-anak, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Contohnya ini. Ini apa anak-anak? Ya, ini adalah penggaris ya. Kemudian ini. Kemudian ini dan ini. Nah, keempat ini memiliki bentuk
ukuran yang berbeda dan kegunaan juga berbeda ya anak-anak ya. Nah, tentu kegunaannya adalah sama. Kegunaannya adalah untuk kita mengetahui ukuran dari setiap benda ya. Nah, namun digunakannya berbeda. Ada yang digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil ya. Ada yang digunakan untuk mengukur ukuran leher atau ukuran pinggang pada penjahit ya. Ada yang digunakan untuk mengukur tanah ya. Ada yang digunakan untuk mengukur panjang dari kayu ya. Nah, biasanya alat ukur ini digunakan oleh para tukang ya, anak ya. Dan ini digunakan para penjahit dan ini biasanya digunakan untuk juru ukur tanah ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh kita ya, atau orang tua kita yang bekerja di kantor, atau kalian sebagai anak-anak sekolah ya. Nah, anak-anak, benda-benda di atas itu merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda ya. Nah, benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu yang tadi Bukur sampaikan sebagai alat untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur tentu mempunyai satuan. Nah, kamu perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Kamu lihat gambar penggaris itu anak-anak? Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Apa itu cm? Cm adalah singkatan daripada sentimeter. Nah, coba anak-anak cari tahu satuan apa saja yang digunakan pada alat ukur lainnya ya. Nah, cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, contoh yang tadi kalian lihat ada yang selain menggunakan cm ada yang menggunakan meter ya anak ya. Nah, anak-anak patut kalian ketahui bahwa satuan ukur itu ada ini ya. Satuan ukur itu ada 7 ya. Yang pertama adalah milimeter, yang kedua adalah sentimeter, yang ketiga adalah desimeter, yang keempat adalah meter, yang kelima adalah dekameter, yang keenam adalah hektometer, dan yang ketujuh adalah kilometer. Atau biasanya disingkat dengan mm, cm, dm, m, dam, hm, dan km. Nah, satuan ini berbeda ukurannya ya anak-anak ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya? Nah, untuk kalian menggunakan penggaris, maka kamu memperhatikan cara yang akan dipandu oleh guru kalian atau orang tua kalian di rumah ya. Nah, setelah kalian mengetahuinya, maka bersama-sama kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan ini, yaitu kalian menentukan hasil pengukuran pada benda-benda yang Pak Guru tampilkan. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kalian dapat melihat ini penghapus ini berapakah panjangnya anak-anak? Ayo kalian lihat, kita perhatikan ujungnya berada pada angka 0 ya. Akhirnya berada pada angka 3. Ingat, satuan penggaris adalah sentimeter ya. Satuan penggaris adalah sentimeter. Nah, berapakah panjang dari benda itu? Nah, panjangnya adalah 3 cm. Nah, yang berikut, crayons yang berwarna hijau, berapakah panjangnya? 6 cm atau bukan anak-anak? Salah ya. Ya, berapakah panjangnya? Dan panjangnya adalah 7 cm. Nah, yang berikut, crayons yang berwarna biru, berapakah panjangnya? Ya, panjangnya adalah 10 cm. Nah, kemudian yang ini, ayo lihat ya. Berapakah panjangnya anak-anak?
Oke, yang pertama adalah 6 cm. Yang kedua adalah 12 cm. Dan yang ketiga adalah 11 cm. Nah, anak-anak, benda tentunya di sekitar kita dapat dibuat dari macam-macam bahan ya. Ada benda yang terbuat dari batu, ada benda yang terbuat dari kayu, besi, dan kaca, plastik, dan sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, ayo kalian dengarkan berbagai bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu apa? Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ya, ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, ini Pegor akan tampilkan beberapa contoh alat musik ritmis yang ada ya. Oke. Nah, apakah kamu pernah memainkan alat musik yang di atas? Ya, jika belum, maka di lain kesempatan, jika ada kesempatan kalian untuk memainkannya, boleh kalian mencobanya ya, Nana ya. Nah, karena apa? Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu ya. Nah, untuk itu mari kalian berlatih bagaimana cara membuat pola irama lagu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, caranya adalah berlatihlah memukul menggunakan pola berirama menggunakan simbol yang ada pada gambar ini ya. Nah, jika disimbolkan dengan logo tangan 5 jari dengan 5 jari, maka itu menghasilkan ketukan yang kuat. Dan logo 2 jari menunjukkan ketukan sedang, dan logo 1 jari menunjukkan ketukan yang lemah. Nah, perhatikan polanya adalah seperti ini. Nah, pola pertama kuat ya, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang ya. Lalu pola yang kedua kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Lalu kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah ya. Nah, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi, dan setiap benda tentu dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Sekian pembelajaran kita untuk tema 3 subtema pertama, aku dan benda di sekitarku, pada pembelajaran pertama. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian.